wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dari kelompok bermain Mutiara Hati 2, Kecamatan Ngatirojo, Kabupaten Wonogiri, akan membawakan praktek baik dengan judul Pelita, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembelajaran mendalam. Lingkungan adalah sumber belajar yang dekat dengan anak. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar didasari oleh prinsip bahwa belajar akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang aman dan menyajikan berbagai pengalaman bagi anak. Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sedang berupaya dengan cepat dan tepat mengakselerasi dampak pendidikan melalui berbagai pendekatan pembelajaran, salah satunya dengan pembelajaran mendalam. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemahaman konsep menyeluruh, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan reflektif dalam proses belajar. Kelompok bermain Mutiara Hati 2 sebelum melaksanakan inovasi dalam pembelajarannya berpusat di dalam ruang kelas. Anak sering mengerjakan lembar kerja anak atau kita sebut LKA, sementara guru berkonsentrasi pada administrasi pembelajaran. Kondisi fasilitas yang kurang memadai, jumlah guru yang terbatas, dan kurangnya dukungan sumber belajar merupakan cambuk semangat kami untuk berdiri kokoh, ikut andil mencerdaskan kehidupan bangsa. Situasi yang kami alami di kelompok bermain Mutiara Hati 2 biasanya masih konvensional dalam pembelajaran, berpusat pada guru sebelum inovasi pelita ini diterapkan. Hasil dari pengamatan dan supervisi yang dilakukan pada awal semester ganjil tahun akademik 2025-2026, data empirik berikut dikumpulkan. Kegiatan belajar di luar ruangan jarang dilakukan. Guru yang menerapkan pendekatan inquiry hanya 1. Kemudian anak yang aktif baru sedikit. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah terbatas pada acara seremonial saja. Dan juga pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar belum terprogram. Tantangan yang kami hadapi di lapangan adalah pendidik yang tidak percaya diri saat melakukan pembelajaran di luar ruang kelas. Pendidik khawatir anak-anak akan sulit dikontrol ketika diajak keluar kelas. Adapun aksi yang saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan refleksi awal. Saya observasi langsung pembelajaran guru saat di kelas. Setelah itu, kami membuat tim kecil yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua. Pada tahap perencanaan, kami melakukan hal-hal sebagai berikut. Mengidentifikasi sumber belajar yang ada di lingkungan, kemudian menyusun jadwal kegiatan dan standar operasional prosedur ataupun SOP keselamatan. Untuk selanjutnya, kami juga mengidentifikasi bahan dan alat dasar yang dibutuhkan. Mengidentifikasi area yang aman dan potensial seperti kebun, kandang ayam, kandang kambing, kolam ikan, warung, lapangan, dan sawah. Kemudian kami mengintegrasikan tema tanaman di sekitarku, binatang di sekitarku dalam modul ajar. Setelah itu menyediakan alat dan bahan, dan kami pun mengadakan pertemuan bersama orang tua untuk menjelaskan manfaat belajar dari lingkungan. Pelaksanaan program pelita kami awali dari pelatihan dan pendampingan guru. Saya mengadakan pengenalan pembelajaran mendalam dan kelas reflektif guru setiap Jumat sore. Pelaksanaan pembelajaran pelita dilakukan 4 kali seminggu di lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan dengan tema konkret seperti tanaman di sekitarku melibatkan anak-anak berkunjung ke kebun warga, halaman sekolah,
belajar tentang jenis tanaman, mencatat perbedaan daun, dan menanam singkong di kebun sekolah. Begitu juga pada topik binatang di sekitar kita, anak diajak berkunjung ke kandang kambing milik warga. Setiap akhir minggu, guru menulis catatan pelita yang membahas hal-hal yang berhasil, hal-hal yang belum berjalan baik, dan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Untuk menjaga siklus pembelajaran yang berkelanjutan, saya mengumpulkan refleksi ini untuk didiskusikan selama pertemuan guru. Perubahan kualitatif yang ditemukan dalam praktik pelita antara lain, guru tampak lebih antusias dan reflektif terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Hasil supervisi, wawancara, dan testimoni dari guru menunjukkan hasil pola pikir guru yang dulunya masih pola pikir tetap, sekarang sudah menjadi pola pikir bertumbuh, yang ditunjukkan sebagai berikut. Sebagai guru, kami belajar bahwa pembelajaran mendaring tidak harus mahal. Lingkungan di sekitar bisa jadi sumber belajar yang tak terbatas. Kami merasa lebih percaya diri dan kreatif. Dukungan kepala sekolah melalui supervisi dan refleksi rutin membuat kami tumbuh bersama. Alhamdulillah, anak-anak sudah banyak perubahan. Percaya diri, kemudian cinta lingkungan, dan tanggung jawabnya sudah mulai terkumpul. Kini guru lebih reflektif dan kreatif. Mereka tidak hanya mengajar, tapi juga belajar dari anak dan lingkungan. Saya akan terus gigih dan pantang menyerah untuk memantaskan diri. Bersama guru-guru PAUD non-formal di Wonogiri, kami tumbuh, belajar, dan bergerak melalui salah satunya pelita. Karena saya percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati.